sih kamu selalu menyanyikan lagu yang liriknya loro hati alias sakit hati? Kemarin kamu boleh sakit hati, cuman aku janji satu. Kemarin sakit hati. Kamu tuh masih gandeng-gandeng sama cewek. Wih, dengerin janji aku. Kemarin kamu sakit hati, besok kamu akan jatuh hati. Amin. Tapi ya gue percaya itu pasti akan jatuh hati lagi. Ya, Selamat amin. pagi, masih kembali dari Syasha. Ini masih dengan tema pakai 3 hari ini syal-syal. episodenya pakai sial-sial terus. Kenapa sih? Karena gua Curiga, bilang seminggu curiga ini- kayaknya lagi gatal-gatal leher. Kenapa sih? Oh, penyakitan kali agak terleher. Enggak, karena gue udah Alergi bilang. kayaknya kambuh deh. Anda tuh semenjak sendiri Anda menjadi wanita penuh dengan kewibawaan. Tapi ya memang Dewi auranya muncrat-cat-cat. Iya nggak kayak lu kalau kita bertiga lagi jatuh hati, lu lagi jatuh tempo ya? Hah? Banyak pikiran nih pas ini. Sabar dong kak, kakak itu jangan cemut, terus Aku nggak senyum, smile. Kayak aku aja habis cerai tetap smile. Sobat Ambiar, kita lihat inilah dia. Kalau Anda kebanyakan botox jadi susah senyum ya. Tersenyumlah apapun itu yang kita hadapi Iya. pagi hari ini. Karena namanya kehidupan pasti akan selalu ada pasang surut. Senyumlah untuk Ya, sama seperti tema kita pagi hari ini adalah Apa? pasukan. Pasang surut kehidupan. Kalau orang hidup nggak ada pasang surutnya berarti Berarti itu semua bukan bohong. hidup. Betul. Karena tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Betul. Nanti ada di atas. Bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Aku hanya berdoa yang sakit semudah-mudahan dikasih sehat sama Allah. Ya. Penonton di rumah yang lagi galau mudah-mudahan makin ceria hidupnya. Amin, bersama ya Rob. pagi-pagi Ambiar tentunya. Ya, dan kita juga akan menghadirkan inspirasi yang sangat luar biasa di Iya. segmen pertama kita kali ini. Dari seorang pasukan. Yes, dia adalah seorang crazy rich, kaya raya. Tapi dia tidak lupa untuk membagikan berkahnya. Termasuk perempuan yang satu ini mengadopsi 13 orang anak angkat. Luar biasa ya, kita akan cari tahu apa alasannya dan bagaimana caranya dia bisa mengadopsi 13 anak angkat. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Monica Soraya. Mbak Monica Soraya. Iya. Mbak Monica sayang, kita berempat mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sudah datang ya. King, kenapa kamu ngeliatinnya kok begitu banget sama Mbak Aku Monica? sangat takjub melihat Mbak Monica ini begitu sangat luar biasa sekali. Takjubnya karena apanya? Ya karena banyak sekali orang-orang di sana yang menginginkan seperti Mbak Monica. Ya. Bukan kayaknya, tapi berbaginya. Berkah luar biasa mengadopsi 13 anak angkat ya Mbak Monica. Iya. Mbak Monica kita panggilnya Monica, Soraya, Momo, Nika, Soso, Rara, Yaya, siapa? Monica. Monica. Monica Tapi ya. kita ingin tahu seperti apa dan gimana Apanya? tentang anak-anaknya yang diadopsi itu. Boleh. Ada Langsung lihat ya buat sobat Ambiar. Ini dia sosok Monica Soraya mengadopsi 13 orang anak. Soraya, wow, 13 orang anak angkat. Tapi sebelum kita membahas tentang anak-anak yang diadopsi, Mbak Monica sudah menikah? Sudah, Sudah punya anak? sudah. Anak kandungnya? anak kandung. Saya udah punya cucu 2. Ah, sudah punya Itu cucu? dari anak kandung kamu. Anak kambung. Oh, anak sambung. Iya. Jadi punya berapa anak kalau Mbak Monica sendiri di luar anak angkat? 4. Empat ini anak kandung atau anak sambung? Anak sambung 1, anak kandung 3, terus Oke. 13 babies. Wow. The totally 17. 17. Jadi mengadopsi anak bukan karena tidak bisa memiliki keturunan, tapi ini adalah panggilan hati. Lebih Betul. tepatnya seperti Iya, itu. Iya. gimana ceritanya kok bisa tertarik sekali untuk bisa mengadopsi anak-anak tersebut? Yang pertama tadi panggilan hati, betul. Dan saya tuh suka calling. anak kecil. Saya suka sekali anak kecil. Jadi pada saat anak saya yang paling kecil itu udah usianya 7 tahun, kayaknya kepingin ya punya babies lagi kan lucu. Terus suami saya waktu saya ngomong begitu, ya namanya laki-laki, ya udah bikin aja kan enak tuh anak. Iya. Suami bikin aja kan enak. Terus saya pikir di luar sana banyak sekali yang butuh bantuan kita. Kalau anak kandung kan pasti saya sayang. Gitu. Nah akhirnya keinginan itu muncul dan saya tidak tahu tiba-tiba Allah mempertemukan begitu saja dan begitu mudahnya. Oh. Tapi nggak semuanya langsung datang loh 13, jadi satu-satu. Tapi memang mudah ya proses mengadopsi anak di Indonesia ini? Jadi kita ini belum adopsi. Oh, Belum diadopsi. Semua 13 babies ini semuanya aktenya memang dari awal saya bilang ke orang tuanya the babies, saya mau
akte itu harus nama ibunya. Oke. Jadi semua 13 itu aktenya adalah yang ada lengkap, Ya. ayah ibunya ya nama ayahnya dan nama ibu kandungnya di situ. Baik, berarti bisa dibilang orang tua asuh ya? Iya, ya orang tua angkat lah gitu. Oke. Orang tua. Apakah ke-13 anak ini tinggal juga bersama dengan Mbak Monica dalam satu rumah yang sama? Iya, semua sama. Kecuali yang udah nikah. Yang udah nikah pisah. Itu Jadi di kira-kira rumah saya umur- ada 16 anak. Itu kan banyak anak kecil banget tuh Kak. Kira-kira dari umur berapa? Saya ambil Adopsi, ya. dari di dalam kandungan. Oh dari di Dalam dalam. kandungan. Apa alasannya? Kalau mereka memang punya ayah dan juga ibu, ibu. lalu kenapa alasan dari Mbak Monica untuk mengangkat, mengadopsi, padahal masih di dalam rahim juga? Yang pertama adalah masalah ekonomi. Oh. Pertama adalah masalah ekonomi dan pada saat itu adalah 2020 di saat awal-awal pandemi, di mana mungkin mereka juga kerja susah kemana-mana juga nggak bisa, terus kondisi mereka pada saat itu berbadan dua, jadi tiba-tiba Allah mempertemukan mereka dengan saya. Awalnya cuma satu, mereka WA ke saya juga kaget. Ini yang saya tunggu sebetulnya gitu. Tiba-tiba Allah dengan mudah mempertemukan. Saya pada saat itu tidak pernah berpikir apa-apa dan saya juga tidak kenal, gitu tidak kenal. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa menolong ini ibu. Jadi saya transferlah sejumlah uang. Iya. Saya belum bilang ke suami saya pada saat itu karena saya takut juga. Tapi pada saat saya udah transfer uang, baru saya sadar, oh ini bener atau enggak gitu. Tapi uang itu udah saya transfer. Tapi ternyata memang betul. Besoknya dia bawa ke kandungan karena waktu itu yang pertama menghubungi saya itu kandungannya udah sekitar 7,5 bulan. Oke. Udah Dia 7,5 tidak bulan. punya biaya untuk melahirkan Iya, itu Kak. bukan cuma melahirkan. Jadi dia Tapi juga untuk tidak tahu menghidupi. bayinya tuh jenis kelaminnya apa. Dia untuk makannya dia susah Dia nggak bagaimana periksa untuk. ya? Iya, betul. Tapi gimana caranya? Yang pertama, itu kan yang pertama ya. Gimana caranya sang ibu bisa menghubungi Mbak Monica? Iya. Tahu dari mana untuk informasi Nah itu mengenai yang saya bilang sampai Mbak sekarang Monica? seperti rahasia ilahi buat saya. Jadi sebelum ini saya juga punya ormas sosial. Itu jadi saya punya ormas yang bergerak betul-betul di bidang sosial. Jadi kita memang suka belusukan kemana gitu. Mungkin apakah dari situ? Dari mulut ke mulut ya? Mungkin. Sampai akhirnya Karena sekarang memang saya 13 orang. Emangnya nggak repot Kak mengasuh anak segitu banyaknya 13 bayi loh. Itu Satu bayi aja sebetulnya udah pasti kan. saya kalau sekarang ditanya itu banyak tuh pertanyaan di luar sana. Buat saya tidak pernah terbayang sebetulnya dalam hidup saya akan bisa mengurus 13 babies dengan usia yang sama. Usianya ini hampir sama semua, cuman beda, ada yang beda berapa hari, ada yang beda 1 bulan. Jadi usianya sama semua. Gitu. Tapi ternyata pada saat kita jalanin semuanya asik-asik aja. Kita mau kasih lihat, Lucu-lucu barangkali ini juga alasan dari seorang Monica Soraya mengadopsi 13 anak dirasa tidak repot. Apakah ini alasannya? Crazy Rich Monica Soraya adopsi 13 bayi, punya ART 38 orang. Wow, sebentar, kok 38? Bayinya kan 13, kenapa 38 total ART? Kan ART yang ngurus saya juga. Kamu anak angkatnya? Saya Iya. pembantunya. Tapi kalau anak 13 itu kalau rumahnya gedong banget, Mak, Iya. itu seru loh. Iya. Rame Dan banget ya kan? 38 orang ART tuh semua tidur di situ. Iya. Ih, rame Pertanyaannya, kalau ada 38 ART, 17 anak total, 2 suami istri, berapa kamar di rumah? Kamar untuk di rumah untuk kita. Jadi bayi itu yang udah agak besar, satu kamar berdua. Oke. Satu kamar berdua. Kalau yang untuk suster biasa mereka sama babiesnya. Tapi yang untuk bayi 7-13 mereka masih satu kamar besar, mereka bertujuh gitu. Ya. Tapi nanti mungkin bulan ini atau bulan depan udah mulai saya pisahin juga dua-dua. Oke, jadi gitu. sekarang di rumah ada berapa kamar? Tunggu ya. Yang di luar kamar ART aja ya. Ya. 12. Wow, ditambah kamar ART. ART itu kalau suster kan gabung dengan babiesnya Ya. masing-masing. Di belakang itu ada 4, 16, 8. Kak, setiap satu 20 kamar berarti total di rumah ya? Iya, kira-kira. setiap 20 kamar, setiap satu bayi itu dipegang oleh satu suster. Iya, Wow. Iya. Rumah di daerah mana kalau boleh tahu? di Cilandak. Di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Deket aku Dekat dong. Dekat, sama anak main ke Dewi. rumah. Oh ya ampun. Kan 13 orang anak, 38 ART. Iya. Pengen tahu biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan oleh Monica Soraya. Itu yang bikin pusing ya Mbak Mon. Nah itu, betul. Itu kalau udah mulai tanggal-tanggal akhir bulan, di atas tanggal 25 itu yang... Jadi untuk bikin supaya saya tidak pusing, saya juga di rumah tuh ada satu yang udah lama memang kerja sama saya, udah sekitar 16-17 tahun itu yang ngurusin. Kepala rumah tangga Ya, ya? kepala rumah Yang kakak tangganya. percaya. Ya, itu ada satu khusus. Terus yang untuk suster juga ada satu kepala suster di rumah.
Yang itu juga ikut saya udah lama dan itu babysitter anak saya yang pertama. Jadi Ya. udah seumur anak saya yang pertama. Jadi berapa biaya operasional dalam 1 bulan? Masa disebutin? Kira-kira Kira-kira. bisa beli apa? Bisa beli mobil. Bisa beli mobil. Wah. Tapi bukan mobil yang itu loh ya. Tapi ya oke. Paham, tapi setidaknya bisa beli mobil untuk biaya Iyalah, operasional. sekarang 1 bulan, kita ya. hitung-hitung kalau biaya susu aja berapa untuk satu anaknya. Betul. Itu kan? Belum beras, yang, belum yes. minyak segala macam untuk ART. Pekerjaan Mbak Monica Soraya kalau boleh tahu apa ya? Kalau saya ditanya, saya lebih suka dibilang pekerja sosial. Pekerja sosial. Iya, karena- Sebelum menjadi pekerja sosial? Saya dulu pernah jadi produser juga, eksekutif produser film layar lebar. Oh, wow. Jadi film layar lebarnya Mas Tukul pada saat itu tahun 2007. Sekarang masih Kak? Sekarang lagi enggak dulu. Lagi break dulu. Mau Kalau- sih nanti. Mau ya. Mau Kalau lagi. suami pekerjaannya apa? Suami saya pengusaha. Oh, pengusaha. Iya. Pengusaha apakah kau boleh tahu? Batu bara. Batu bara. Oke. Kita berharap semoga usahanya selalu dimudahkan, Amin, dilancarkan amin, rezekinya karena amin, membawa berkah. amin, terima Tentu kasih. saja bukan hanya Amin. kepada 13 bayi tapi juga Iya. kepada keluarga ke-13 bayi Dan dan ini juga menginspirasi asisten sekali rumah ya, tangganya. ini yang dikatakan crazy rich yang benar. Benar. Tapi kita Terima juga mau nanya kasih. sama Mbak Monica Soraya bahwa pastinya hidup bersama dengan suami juga bukan hanya ada keluarga Mbak Monica, ada keluarga dari suami. Iya. Tanggapan dari masing-masing kedua keluarga ketika Mbak Monica memutuskan Iya. untuk adopsi 13 bayi sekaligus. Kayak apa tuh? Kaget. Kaget ya? Kaget. Yang pasti Mereka kaget. komplain nggak Kak, terutama suami? Kalau suami saya tahu kali, oh ini istri saya mau begini. Jadi memang kesenangan dalam hidup saya itu saya bisa berbagi. Memang dari kecil saya memang suka. Jadi cita-cita pada saat saya masih kecil, pada saat ketemu dengan suami itu selalu nanya gini waktu itu pertama kali, apa sih keinginan kamu yang dari kecil belum kamu wujudkan Ya. gitu. Dan saya bilang saya pengen punya panti asuhan. Itu pada saat itu. Jadi pada saat saya belum nikah, jadi dia bertanya kaget juga. Dia sempat kaget, tapi masa sih ya sih maksudnya panti asuhan karena memang saya suka gitu. Tapi kan kalau punya panti itu kan betul-betul bukan cuma saya harus punya SDM yang betul-betul sayang kalau Betul. panti. Nah, akhirnya ya mulai ya mudah-mudahan suatu saat bisa terwujud. Saya kepingin sekali itu sampai sekarang. Mbak Amin, Monica, amin. maaf saya mau nanya background keluarga Mbak Monica Soraya ya. Orang tua masih ada? Baru saja ibu saya nggak ada, jadi Baru tahun berkeluarga. ini ya. Jadi udah yatim piatu. Oke, kami turut berduka cita. Ya, Semoga terima husnul kasih. khotimah. Amin, Terima amin. ya kasih. Rabbal. Tapi berarti ibu tahu bahwa Mbak Monica, karena kan Mbak Monica mulai mengadopsi di 2020 ya awal Iya, pandemi. Ibu tahu. berarti tahu ya ketika awal mula Mbak Monica mengadopsi. Tahu, Mama Ibu tahu. bilang apa? Mama bilang apa? Kondisi Mama pada saat 2020 Mama udah stroke gitu. Mama stroke, terus Mama juga udah di kursi roda. Tapi Mama itu juga mungkin menurut dari Mama saya, Mama itu juga suka anak kecil, sangat suka sekali. Jadi pada saat bayi-bayi itu datang, Mama masih agak sedikit bisa gendong gitu. Tapi makin ke sini dan kebetulan The Baby sini dekat sekali juga dengan Mama. Jadi Apa dia kata manggilnya Mama? Mami. Jadi anak-anak ini manggilnya Mami, termasuk cucu-cucunya itu semua manggilnya Mami. Oke. Dan pada saat Mami nggak ada, ya mereka juga sempat merasa kehilangan. Pasti. Jadi bayi-bayi ini, karena tiap hari memang ada Mami di situ. Gitu. Jadi dekat sama orang tua sama Dekat- Mami dekat ya? sekali, ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, keinginan dari seorang Monica Soraya yang tadi juga sempat terucap keinginannya apa. Setelah adopsi 13 bayi, Monica Soraya berkeinginan punya panti asuhan. Jadi ini masih rencana atau sudah ada blueprint yang sudah ada yang Sudah terdaftar didaftarkan, ya. sudah mulai direncanakan dari Kalau segala macam? yayasan kita udah punya, kita udah daftarin yayasan. Oh, tapi yayasan tinggal ada? Tapi tinggal pelaksanaannya yang saya merasa kalau sayanya mungkin dari segi rezeki nanti Allah pasti akan kasih jalan kalau Amin. untuk itu. Tapi permasalahannya yang saya masih sekarang belum yakin adalah SDM yang tadi saya bilang. Saya mengharap orang yang akan kerja dengan saya itu betul-betul hatinya sama seperti saya. Itu kan Iya masih juga, agak betul ya sih. betul itu yang agak Betul. susah. Jangan sampai niat saya begini kan saya tidak mungkin 24 hours ada di panti situ gitu Iya. ya. Jangan Saya nggak sampai maunya niatnya, seperti itu. niatnya ingin cuman kerja dapat duit, Betul, iya. tapi dia tidak punya Harus kasih pakai sayang sama hati. anak kecil ya. Ya, sama aja dalam pekerjaan kita kan untuk kita punya tim harus hatinya sama-sama kayak Betul, kita, ya betul. kan? Ya, Mbak Supaya Monica, solid. tapi kan sekarang 13. Apakah masih ada orang-orang yang mencoba untuk menghubungi Mbak Monica Banyak untuk sekali. adopsi atau angkat anak saya? Banyak sekali. Banyak Kak. Banyak. Bahkan kenalin sama aku dong, aku Boleh, mau. boleh. Banyak sekali. Lalu gimana? Apakah Mbak Monica sekarang membatasi cukup 13 dulu atau masih terus membuka kemungkinan? Kalau saya ditanya hati saya yang terdalam, saya masih mau sekali saya. Karena memang saya suka gitu, saya suka. Apalagi sekarang anak-anak ini yang paling kecil aja sudah mau 2 tahun. Oktober ini nanti 2 tahun yang paling kecil. Terus mereka itu juga karena udah besar, kan lucu kalau punya bayi lagi masih di bedong gitu. Jadi saya kalau ngeliat bayi gitu, saya ngaku mau lagi gitu ngomong ke suami saya. Cuman
sekarang yang susah untuk saya dan suami adalah membagi kasih sayang. Tapi Mbak Soraya penasaran sekali juga bagaimana orang tua dari bayi-bayi ini sampai dengan saat ini? Apakah masih berhubungan atau mereka datang untuk melihat atau gimana? Pada saat dari mulai awal mereka menyerahkan sampai sekarang sih mereka masih hubungan. Ada sebagian yang masih menanyakan atau mereka bisa ngeliat di medsos kan, mereka juga bisa ngeliat kondisi anak-anaknya. Itu sudah gitu. putus hubungan atau gimana, Kak? Iya. Enggak sih, Mereka boleh melihat. saya tidak pernah memutuskan hubungan antara Anak dan anak baby-nya. dengan itu ya. Karena kan apapun yang terjadi memang saya bukan ibu kandungnya, suami Iya. saya juga bukan ayah kandungnya. Iya. Tapi yang perlu saya persiapkan adalah mental anak-anak saya ini yang ke-13. Karena Iya. kan mereka taunya dari bayi saya adalah ibunya. Ya, Iya. itu. Gitu. Jadi saya juga tidak mau membuat anak ini nanti benci dengan orang tuanya. Iya. Itu harus pelan-pelan saya itu Iya. sampaikan gitu. Iya. Itu sebetulnya saya lebih ke arah situ. Tapi Saya mereka tidak- boleh datang ke rumah Boleh. untuk boleh. Ya? Boleh kan Suatu ya? saat nanti mereka juga akan saya pertemukan, tapi yang penting buat saya adalah kesiapan dari bayi-bayi ini. Mbak Monica, pertanyaan saya adalah berikutnya, apakah Mbak Monica akan terus tentunya memberikan termasuk biaya pendidikan ketika sampai mereka membutuhkan, sampai kuliah misalnya? Iya, itu tugas kita. Itu sudah komitmen. Iya. Jadi karena Wow. saya menganggap ke-13 ini adalah anak-anak Anak saya sendiri. juga. Dan nanti pasti akan diberikan kebebasan selepas 18 tahun sudah bukan dikatakan anak lagi ya? Iya. Wow, Mbak Monica, tapi apa hanya membuka kemungkinan untuk mengadopsi bayi atau barangkali di atas 10 tahun juga Mbak Monica terpikir Jadi terbesit untuk selain mengadopsi? yang di rumah itu saya juga punya anak asuh juga di luar sana yang masih juga saya dan suami saya bantu. Itu di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ada juga yang saya bantu, tapi mereka tetap tinggal dengan orang tuanya. Itu ada di luar sana. Wah, luar biasa Mbak Monica Soraya. Keren banget, semoga karena- rezekinya semakin berlimpah ya. Amin. Karena kalau hidup itu untuk apa lagi ya? Betul. Kamu ini Iya. semua udah didapat. Mungkin tinggal berbaginya ya. Iya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, ternyata bukan hanya mengadopsi, membesarkan, ternyata Mbak Monica Soraya dan juga sang suami sudah mempersiapkan untuk anak-anak angkatnya. 13 anak adopsi Monica Soraya sudah punya bisnis masing-masing. Ini gimana sih Mbak? Maksudnya kan masih pada kecil, masih balita loh 13-13 Udah dikasih ya. bisnis loh. Saya sih sudah mempersiapkan, jadi ada yang sudah mulai berjalan, terus sempat vakum, nah kita lagi mau jalankan lagi. Terus ada yang lagi sedang kita pikirkan. Sebetulnya niat saya itu saya mau mengajarkan bukan cuma ke-13 juga ke anak-anak saya. Bahwa bisnis ini bukan nanti mereka misalnya ada keuntungan, ini untuk mereka. Mereka harus berbagi dari kecil. Itu udah mulai saya ajarkan memang dari kecil. Jadi pada saat mereka ulang tahun pun, bukan cuma perayaan yang kita persiapkan dengan suami, itu pasti habis ini mereka harus berbagi. Jadi mereka harus ikut saya, kita turun ke jalan, kita bagi-bagi itu semuanya. Oke, kita dari kecil. bicara bisnisnya. Emang bisnisnya tuh di bidang apa yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Monica dan suami untuk ke-13 anak? Di bidang kuliner ada di bidang kuliner seperti kayak makanan itu kita kemarin udah sempat jalan, sempat vakum, kita mau jalankan lagi dalam waktu dekat itu. Terus pakaian itu juga ada, Pakaian baby gitu. pakaian baby itu. Online Terus produk, bisnis ya? ya produk kecantikan. Oh. Ini akhirnya uangnya untuk mereka juga pasti kan? Iya, Jadi satu-satu punya tabungan masing-masing ya dan rezeki maunya saya, masing-masing gitu betul, ya, Kak. seperti itu. Mbak Monica, anak sambung dan anak kandung apakah sempat ada merasa cemburu atau mereka mensupport sepenuhnya? Semuanya mensupport. Waktu itu jadi anak saya 4 itu, perempuan cuma 1 ceritanya. Dia perempuan 1, dia berpikir I'm the one and only. Jadi dia merasa The princess. queen, ya. ya, princess. Jadi pada saat baby sini datang, awalnya dia taunya ini bayi yang pertama ini adalah laki-laki. Ah, Ternyata perempuan, Ya. gitu. Ternyata perempuan. Dia sempat kaget, dia sempat ada penolakan pada saat itu, sempat kaget dan sempat nangis. Kok perempuan gitu, Bunda? You promise me is a boy, gitu. Maksudnya kamu kan janji ini bayi laki, kok perempuan sih yang datang gitu. Jadi dia punya pikiran kalau Jealous, waduh, cemburu ya. jealous. Tapi pada saat saya bawa pulang itu babies, jadi saya bawa pulang babies itu dan dia pertama kali melihat di situ dia jatuh cinta. Itu. Mbak Monica Soraya, tidak ada kecemburuan. Pada awalnya ya penolakan wajar, lama juga Iya. masih anak kecil. Tapi yang sudah dewasa pasti sudah begitu menerima. Itu udah ya? dewasa loh, yang perempuan itu dewasa. Umur berapa? Sekarang dia 16, 2 tahun lagi berarti 14 tahun pada saat Oh itu. wow, aku pikir masih di Iya, bawah dia 10 berpikir tahun. karena dia ya, Tapi Dewi cocok loh, Wi. Lucu ya, Kak. Ya, Oh, ngikutin wow. jejak yang Tapi sama. pelan-pelan Harus, aja bisa harus, membuka Nanti ya. ya, Kak. iya. Mbak Mon, kalau anaknya kan ada 13 tuh, hafal namanya satu-satu. Apa? Hafal. Siapa aja Coba coba Mbak? sebutin dong Mbak Mon, penasaran Dari deh. pertama ya, Yang Iya, sama oke. sebutin jenis kelaminnya. Bianca. Bianca yang Bianca pertama perempuan. perempuan, yang kedua Tristan, laki. Oke. Laki. Yang ketiga Scarlett.
Scarlett. perempuan. Perempuan. Terus yang keempat Sheikha perempuan. Oke. Sheikha Ya. perempuan. Yang kelima Dallas laki. Iya. 6 Beverly. Aha. Beverly. Perempuan. Beverly perempuan. Yang ketujuh Radeska. Radeska laki. Alvino. Laki-laki. Radeska, Alvino, Maura. Perempuan. Ya. Freya. Perempuan. El Zaidan. Laki. Oke. Magnolia. Laki. Zain. Laki-laki. Yes. Mbak Monica Soraya boleh berdiri. Dan dibagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia anak-anak dari Monica Soraya. Lihat ke depan. Coba lihat ke kamera, kasih lihat ke kamera. Gemes banget. Sehat-sehat loh. Ini loh. Mas lihat ini. Coba sini. Sini saya ke sini. Lihat, yang satu ini siapa namanya? Aduh gemes banget. Mbaknya boleh silakan duduk, Mbak. Boleh duduk silakan. Satu naik It's okay. Aduh gemes banget. Ya, ini dia anak-anak dari Monica Soraya. Dia kaget Mbak, sama boleh lu, duduk, Mbak. Carla. Ada musik mungkin kaget. Iya kaget. Aduh lucu. Jadi ini bersama dengan babysitternya. Iya benar. Mas Titan, itu kayak kaget ya. Yang ini siapa namanya? Ini Tristan, Ini Tristan yang anak kedua. Yang kedua. Kalau ini Ini El. ini anak yang ke-11. Yes. Ya, El yang ini Beverly. Ayo Beverly ke-9. keberapa? Salah. Salah berapa? Beverly ke-5. Oh, ke-5. Ke-6, salah. It's okay. Itu Number siapa one, matanya number cantik one. banget? Siapa? Number 1. Number 1 Bianca. Gemes banget. Sobat Ambiar, jadi katanya kalau berlibur ini semua diajak, betul? Iya. 13 ya? 13 Ini Joshua 13. dari berapa tahun ngurusin? Kalau yang Tristan ada yang masih dari bayi benar. Aha. Terus kalau ini dari Mbak Bia 1 tahun ya? Dari 1 tahun. Ini juga dari 1 tahun. Wow. Pak Mon, kalau pergi keluar kota ya, ini kalau keluar kota masih rada enak ya. Iya. Kalau pergi yang long flight, yang Keluar berlibur, negeri gitu. Keluar negeri 13 itu anak. Yang dihitung atau ART juga ikut, babysitternya. Ikut semua. Ikut semua dong. Wow. Kamu yang bayi mana? Kalah sama Ini umurnya segini semua, videonya sehari 2 hari, Ada itu tadi yang bayi kok. Kan udah pada gede Dewi. Udah umur segini semua. Udah 2 tahun tuh kalau liburan. Mbak Mon. Oh ini ke Bali ya. Jadi satu pesawat bisa berapa orang totalnya? 20-an lebih? Kemarin kita pergi itu sekitar 40, berapa ya, Met? 40. Hampir 50. Itu dia. Itu satu pesawat kali ya, Kak. Wow, 50 hampir Pesawat setengah. kecil kali ya, Hampir sewa setengah. satu pesawat kecil ya. Kerja, oh my God. 50 orang diajak ke Bali. Berapa kamar biasanya? Kemarin terakhir di Bali berapa kamar? Villa Kemarin masih gede. di Bali itu sekitar 15 kamar. Wah. 14 sampai 15 Oh my tergantung. God. Iya. Kita mau nanya sama babysitternya. Mbak siapa namanya Mbak? Aku Meta. Mbak Meta. Sosok Mbak Monica Soraya buat Mbak Meta itu seperti apa sih? Baik banget sih, baik. Itu sampai ini gue pengen ngeter loh. Iya, Baiknya gimana? baik banget sih. Pokoknya nggak bisa diungkapin nih, pokoknya beda aja dari bos-bos yang lain. Mbak siapa tadi namanya? Meta, Mbak Meta mau bilang apa sama Mbak Monica Soraya? Sama Ibu? terima kasih sih udah jadi bos yang baik buat kita semua. Itu aja. Oke. Wow. Itu dia testimoni dari babysitternya Mbak Monica Soraya. Mbak Monica Soraya melihat sosok Mbak Monica itu seperti apa sih? Apa yang Mbak Monica harapkan untuk Mbak Monica sendiri? Kalau saya pribadi ditanya, saya kan bukan sosok yang sempurna. Saya kadang-kadang kalau melihat juga saya masih banyak kurang dan saya masih ingin menjadi lebih baik lagi kalau saya. Karena saya itu merasa masih banyak di luar sana yang membutuhkan bantuan saya, tapi saya masih belum bisa maksimal. Itu kalau saya lihat dalam diri saya. Luar biasa. Mbak Monica Soraya. Yang ini lucu banget loh, dia bawa pakai tas loh. Gemes Kamu banget. bergaya sekali loh pakai tasnya, lucu tuh. Mbak Dia mau Monica. jadi model soalnya. Mau jadi Mau jadi model. Oh sama Om Karen berarti. Karen ya. Mbak Monica Soraya, apa yang Mbak Monica ingin sampaikan untuk anak-anak jika kelak mereka sudah dewasa dan bisa menyaksikan tayangan ini? Untuk
17 anak-anakku tersayang di sana, Bunda selalu berpesan kepada kalian semua, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang soleha, anak yang selalu bisa memberikan kebahagiaan bukan cuma untuk ayah dan Bunda, tapi kebahagiaan untuk orang di luar sana. Terus capailah cita-cita kalian setinggi langit, jangan mudah putus asa. Dan ingat kalau kalian nanti sukses, tugas kalian akan lebih berat karena kalian harus membantu sesama. Itu. Monica Soraya, anak kandung lahir dari rahim ibunya, tapi anak asuh dan anak sambung lahir dari hati ibunya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi.